Saat ini sudah mau bulan puasa dan kita akan menjalani ibadah puasa 30 hari. Seperti apa sih tips gizi untuk menjalani bulan Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membahas tips untuk pemenuhan gizi saat puasa terutama pada bulan Ramadan ini. Kita tahu sendiri kita akan menjalani puasa selama 30 hari lebih. Seperti apa sih asupan gizi yang sesuai sehingga kita tidak mudah merasa lapar ataupun merasa tubuh kita nggak nyaman. Nah, perlu digarisbawahi dulu sebenarnya puasa itu banyak banget manfaatnya dan ini sudah diteliti banyak hasil penelitian yang menyebutkan seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kira-kira menu yang terbaik untuk sahur itu apa sih? Atau pas buka? Atau nanti makan malam? Atau seperti apa? Akan kita bahas bersama teman-teman. Oke, yang pertama, ketika kita sahur, terutama sekitar sebelum subuh atau sebelum imsak, kita harus memenuhi kebutuhan gizi kita masing-masing. Yang dimana sebenarnya ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Kenapa sih antisipasi? Ataupun yang harus diwaspadai, terutama makanan atau minuman yang kalau untuk makanan jangan pilih yang terlalu banyak gulanya atau tambahannya. Kalau minuman jangan terlalu banyak minum yang mengakibatkan diuretik atau pengen ke toilet seperti teh, kopi. Nah, seperti itu. Jadi ketika sahur seharusnya dikurangi. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita konsumsi saat sahur, terutama makanan pokok? Mau nasi kah atau mau bentuk-bentuk yang lain, terserah, yang jelas adalah sumber karbohidrat. Nah, kalau boleh kasih saran, tipsnya sebenarnya nasi ataupun sumber karbohidrat itu bentuknya banyak, tapi pilihlah kalau mau yang agak tahannya kenyangnya lebih lama, cari yang seratnya tinggi. Bisa ada nasi merah lah, atau nasi coklat lah, atau segala macam bentuknya. Yang jelas adalah sumber karbohidrat. Yang kedua adalah konsumsi sayur ternyata teman-teman. Sayur itu ada seratnya. Yang dimana sebenarnya serat itu juga membantu kita supaya tidak mudah laparnya cepat gitu loh. Jadi memang pemilihannya adalah yang seratnya tinggi seperti ada sayur, kemudian ada buah, kemudian nanti harus dicukupi dengan lauk pauknya. Kemudian adalah kita bahas lauk pauknya. Kalau lauk pauk di sini pilihlah yang sumber proteinnya baik. Seperti apa sih kalau protein baik? Sebenarnya kombinasi ya. Ada protein hewani dan protein nabatinya. Kalau hewani bisa ayam, daging, telur. Kalau nabatinya tahu, tempe, berbagai macam bentuk. Tapi jangan terlalu banyak gorengan semua ya. Karena yang namanya nanti pas sahur adalah banyakkan minyak, itu membuat tubuh nggak nyaman ataupun nanti gampang haus sebenarnya. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah tadi buah. Nah, kalau buah sebenarnya ini adalah strategi supaya cadangan air ataupun cairan dari buah bisa kita simpan sebanyak-banyaknya di dalam tubuh ketika sahur. Contohnya adalah pilihlah buah yang tinggi kadar airnya. Apa sih? Bisa melon, apalagi semangka, kemudian berbagai macam bentuknya ataupun yang tinggi seratnya juga baik. Seperti intinya adalah setiap sahur harusnya nanti kita akan mengonsumsi buah-buahan. Dan kemudian jangan sampai lupa adalah minum. Yang jelas saya mention di awal, yang namanya puasa kita juga tetap kok puasa itu 8 gelas sehari atau 2 liter, tapi ini tergantung dari aktivitas dari kita semua. Misalkan kalau nanti mau sore ataupun nanti setelah tarawih kita mau olahraga, berarti kan jumlahnya lebih dari 8. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah mengenai pas buka puasa, apa yang harus kita buka dulu gitu. Sebenarnya memang disunahkan kita mengonsumsi air putih dulu, kemudian kurma ya 3 buah. Nah, karena memang glukosa darah kita udah mulai menipis ketika kita mengonsumsi minuman emas, mulai bertahap, tapi jangan terlalu bergesa-gesa. Jadi langsung makan semuanya pas nanti buka puasa, itu menyebabkan lambung itu merasa penuh ya, jadi nggak nyaman perut kita. Jadi nanti pas buka kita minum air putih, kemudian konsumsi tadi kurma 3 yang disarankan atau disunahkan, kemudian kita sholat, kemudian kita
persiapan taraweh, kalau mau selingin makan di situ silahkan. Tapi kalau nanti makannya habis taraweh, monggo silahkan. Yang jelas adalah kebutuhannya harus tercukupi. Itu yang paling penting ketika kita menjalani ibadah puasa. Jangan sampai pas menjalani puasa kita lemas, lesu, segala macam. Tapi yang sering terjadi adalah pas kita mau berbuka puasa. Berbuka puasa kita godaannya banyak banget teman-teman. Kalau yang setuju silahkan komen. Karena ketika kita nanti pas buka, makanannya semua tersedia banyak. Mau yang gorengan-gorengan, mau yang manis-manisan. Sebetulnya dilarang nggak sih? Ya sebenarnya jangan terlalu, karena ya semua berlebihan juga nggak baik. Kalaupun nanti terpaksa ya sesekali dalam seminggu silahkan. Ataupun beli minuman manis es buah, beli 1 porsi dibagi 2 atau bagi 3. Jadi yang penting lidah itu nyobain gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, karena percuma kalau kita puasanya lama, kemudian kita pas buka puasa konsumsi karbohidratnya terutama yang sederhana ini itu banyak, kemudian karbohidrat juga disimpan lagi jadi lemak, jadi muter seperti itu. Yang jelas banyak banget manfaat kita untuk bermanfaat dari kita berpuasa, terutama pada kesehatan tubuh kita. Nggak usah dijelasin pada episode kali ini. Yang jelas sebenarnya banyak banget manfaatnya, terutama bisa menstabilkan kadar gula darah, memperbaiki profil lipid. Banyak, pokoknya nggak akan cukup waktunya, tapi saya akan di sini membahas tadi mengenai tips gizi untuk pemenuhan saat sahur, buka dan berbuka puasa. Semoga ini bermanfaat. Jikalau memang ada komentar dan juga ada saran topik apa yang harusnya dibahas, silahkan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat dan juga menjalani ibadah puasa selama 30 hari ini lancar, dan juga kita tetap sehat, bugar, dan tetap aktif, dan juga bisa full nih 30 hari dan tanpa mengalami ataupun sakit tertentu. Seperti itu doa kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.